Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma nusalli wa nusallim wa nukarrim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-akramin wa tabi'ina tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi faj'al mujtama'na ayatu husnul khitam waqtina magad sa'alna min ataya kal jisam. Sallu ala khairil anami al mustafa badrit tamami. Sallu alaihi wa sallimu yasfa' lana yawmaz zihami. Semoga duduk kita, kebersamaan kita karena cinta dengan guru, dengan kiai. Seorang kiai adalah penerus Nabi. Kalau Anda cinta Nabi, pasti Anda cinta dengan penerusnya, saudara. Bukti kalau kita tidak cinta dengan Nabi, kalau kita sudah meremehkan para ulama, para kiai, saudara, kumpul kita semoga ditulis oleh Allah sebagai pecinta-pecinta Nabi melalui Gus Kamil, melalui Kiai Maimun Zubair, melalui keluarga besar para ulama, para solehin yang ada di sarang saudara. Alhamdulillah. Semoga tidak sia-sia. Hadirin hadirat atabakumullah, para alim, para ulama, para kiai, sesepuh bini sepuh sedaya kemawon ingkang sami lenggarawuh utaminipun Mbah Yai Haji Abdul Fattah Ridwan Bangilan, Mbah Yai Haji Ubab Maimun Zubair, Mbah Yai Haji Naji, Mbah Yai Haji Ghafur, Mbah Yai Haji Rauf, Mbah Yai Haji Wafi, Mbah Yai Haji Idrar. Karena sekelewatan. Enggak, ini buatku enggak benar benar. Mbah Bamun ini putrane kata. Jadi kalau hati-hati harus nyebut sedoyo. Karena kula niki remen kalih bangun nggih. Pantes seneng kalih putrane. Keranten kula nate didhawuhi guru kula, Ibnu Syekh. Anake guru iku guru. Kadang-kadang kita niki beda. Ambek mbamun hormati kaya ngono. Ambek anake ra tapeh. Niki gagal gitu. Nggih. Lek anjen hormat kalih mbamun, nggih hormat kalih putrane. Makane dalem nggih walaupun Habib, biasanya Habib itu menangan nggih. Lah kula niki boten, kula niki Habib tapi seneng kalih mbamun. Kula nggih harus hormat kalih putra-putrane. Termasuk almarhum Gus Majid Kamil. Sak derenge sedo niku tenggen kula Gus. Kula mantu Gus Kamil rawuhe lagi terlambat. Terus ngejak ngobrol garwanipun niku dalem lek nyebat ilmu pernah nggih. Mbah itu sampai pamitan mantuk Gus Kamil boten gelem mantuk sampai suwe ngentosi boten gelem mantuk. Makanya wedal kula kepiron Gus Kamil sedo apa malih kok disebut napa wingi kang kula bahas sekedhik dan Gus Ubab Khalid Gus mau 7 harinya Gus Robah sebab corona. Ati kula niki kok nolak. Ati kula lho mos ora sing maksa rek. Ati kula niki lho nolak. Kula gak iso percaya.
Corona niku wonten tapi ati kula aja dipaksa. Jangankan presiden, jangankan pejabat, orang tua tidak akan pernah bisa memaksa hati seorang manusia. Betul? Tidak akan saudara bisa memaksa hati seseorang. Saya pribadi nun sewu ningali kiai-kiai, wong kiai ini loro akeh kok, Pak. Ono sing loro jantung, ono sing paru-paru, ketepakan, sedoe. Dinten-dinten corona niki akhirnya jadi wara corona. Cuma kula niki kadang-kadang kepengin takok. Wingi niku kula ngebel presiden lah. Wong sareng lah gak percaya ngono. Presiden niku kula telepon tapi nomere keliru. Kula kepengin takok tok, sing mati jantung, mati paru-paru iku nang ndi kok gak ono kabare, ngoten lho, Pak. Krungu wong sareng. Kok gak ada beritanya, mana yang sakit paru-paru, sakit jantung yang selama ini tiap hari ratusan, ini kok tidak ada. Kok dibuka biar masyarakat terang benderang. Betul? Tidak ada. Terus peti dibungkus plastik ini kurang kepapat. Kanca kula niku dokter nggih kata. Kula takoki sadurunge di Pulasari di kafan niku di plastik. Dikei bungkus malih, di plastik malih, kotake dikei plastik malih, kotake dipaku dilebokno plastik malih. Lah wis gak bakal nular to, Pak. Nek dari ini anjane nular. Wong dari ini nular niku waktu. Nular niku wahing. Nggih to? Wis dibungkus plastik. Ngono ae dong sewu nelongso. Anake delok petine wae gak iso. Muridnya delok petine gak iso. Lho nun sewu. Gelo ati kula, Pak. Lek kula gelo kaya ngeten iki. Lah gelo kali sinten? Ya gelo karepe dhewe. Cuma kita ini kan punya akal. Nun sewu. Apa yang terjadi? Nular itu mulai waktu nyekel wahing, mulai kapan mayat waktu. Terus semua. Gini apa gini? Delok pendosane tok gak oleh. Lho nun saya. Makanya mangklek kepen kepireng kula beke lara. Wis bisa tak wasiat yen beke mati Gus beke iku jenenge wong karo umure. Gak usah peti-petian. Nggih. Wong kula niki malah sampe tawar bojo kula. Gak atik suwep-suwepan, gak atik. Aku mati urusane Israil. Dudu urusane corona. Lho napa sampean harus ngomong ngeten? Kula harus ngomong ngeten karena wong sarang lagi wedi sak niki. Ustaz jikum. Lha nyemangati jenengan aja wedi mek corona urusane mek pangeran. Tapi tetep sing ati. Lek pilek ya gak satu ketahlilan nulari. Biyen pilek iku nulari Gus, biyen Gus. Lek diwara corona gini yo napa iku bingung. Masalahnya kula kita asian mriki kok. Mbak Kamil sedo injin itu kula mriki Mbak Fatah. Jenengan istirahat, kecapean. Akhirnya kula terima tamu. Bojo kula kali lek mub niki putrane Mbak Fatah. Mbak Fatah niki dereke mbah mertua kula. Dadi Mbak Nasihan niku Mbak Yunipun Mbak Fatah. Putranipun Mbah Hamidah. Mbah Hamidah niku dereke Mbah Mahmudah, ibuke Mbah Yai Maimun. Nggadah putra putri Nasihah, putrane Mbah Fatah niki. Mbah Nasihah dinikah dateng Mbah Misbah, nggadah putri namine Samsiah. Samsiah nggadah putri namine Aisyah, kecantol kali kula ngono jenenge. Dudu aku sing dicantol terus. Dados kula niki kalih Mbak Fatah, kalih Mbak Ubah, kalih Gus-gus iki kula kalah tuwa, walaupun Nabi kula nggih kalah. Niku terlambat wae di bel bojoku cepet Pak. Entene Mbak Fatah kula ngawobut niku. Nggih krana hormat tenten nggih nomor kalih nggih keluarga. Istri kula niku nggih kalih lekmu. Kula nggih trima tamu.
Tak hitung 14 dino wis bisa jadi aku iki wis mati gara-gara corona iki. Lha lak ngono apa? Kira apa iki? Lah terus piye, Beb? Nufawwid ilallah. Siapa yang khianat di Indonesia masalah corona, dia kualat, saudara. Aja kaget lho nggih, kula ceramah ngeten iki. Kula beda kali Gus Gofur. Gus Gofur iki alus. Kula niki mulai cilik panganan daging ya. Tapi yo rada kereng titik ngene, tapi duduk radikal kadang-kadang iki repot iki ya. Ini terpecah dua kelompok, radikal gak radikal, radikal gak radikal, gak ada. Islam itu satu. Kula nate diparani seorang pendeta ingkang asmanipun Pak Budi Harjo, Pak Budi Santoso, ke pendeta dari Semarang. Datang ke rumah mau tanya, Habib, saya sudah keliling dunia, termasuk para kiai, para ustadz, tokoh di Indonesia. Sekarang saya datang ke Habib mau tanya, Habib ini Islam yang mana? Coba pertanyaannya, pendeta. Habib ini Islam yang mana? Yang moderat apa yang radikal? Saya jawab, saya di antara kedua-duanya dan kadang-kadang ya dua-duanya. Maksudnya gimana, Habib? Saya kadang-kadang moderat, kadang-kadang radikal, tapi itu sebetulnya sebutan kelompok Anda saja. Di Islam nggak ada radikal, nggak ada moderat. Islam itu satu, ittibaq godam ala godam Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Langkah demi langkah ikut Nabi. Kapan waktunya Nabi tersenyum, dia akan tersenyum. Kapan Nabi ketika marah, dia akan marah. Kalau sudah Allah dihina, Nabi marah sudah. Ittibaq ala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, itu Islam. Lam yagum ahadun li ghadabihi. Tidak ada yang berani bicara, berani berdiri kalau sudah Nabi marah, kalau haknya Allah diambil, saudara. Marah Nabi, muhmar al-wajh, merah wajahnya Nabi. Tidak main-main, Bapak. Tapi dalam satu sisi yang lain, inna dia ya'fu wa la yu'aqib wa in khusima yasmut wa la yujawib. Nabi kalau diganggu, inna dia ya'fu wa la yu'aqib, memaafkan, ya semua dua layu jauh, meneng mesem kata Nabi. Ditarik Badui, ya wong Badui ini, masya Allah, wong Badui ini lah, wong pergi, apa wong Badui lah, wong sarang apa Gus, wong desa. Kanjeng Nabi ini nate ditarik serbane sampai jaler abang dulu nih kanjeng Nabi. Sayyidina Umar ini kok kerang Pak, dicabut pedang, Badri punuklah, tak ketoki dulu dia kanjeng Nabi. Guyu kanjeng Nabi, biarkan, mesem kanjeng Nabi, ditarik, mesem. Urusan pribadi. Kalau kita kadang-kadang kebalik, agama dibuat main-main, kita tersenyum. Tapi kalau pribadi kita marah, kadang-kadang kita ini kebalak-balik. Maka saya katakan kepada pendeta itu, saya sekuat mungkin ikut Nabi. Kalau Nabi tersenyum, saya tersenyum. Kalau Nabi marah, di situ saya marah. Tinggal Anda melihat. Mungkin kalau Anda melihat saya ketika sekarang dari seorang pendeta, sampai tak ladeni mangan, sampai tak ladeni ngombe, sampai tak hormati, sampai berkata Habib seorang moderat. Kan begitu? Iya, Habib. Sampai kok ngeladeni ku ngomong saya ini pendeta kok diladeni? Loh, karena sampean tamu. Perintah Nabi saya harus ngeladeni, ojo emane tamu ini sampean. Tamu ini jin lek perlu hormati. Gitu lagi. Tapi kalau sampean kepingin tahu radikal, sekarang itu ada Al-Quran di meja saya, itu ada Al-Quran. Itu Al-Quran saya Pak Pendeta. Jenengan ambil, jenengan injak-injak di depan saya. Sekarang juga tak perlu itu. Bagaimana terus? Saya radikal apa? Moderat. Saya nggak radikal, saya nggak moderat. Bisa dibilang radikal kalau Anda mengganggu harga diri agama. Tapi dalam kesantunan kehidupan, saya harus sopan santun dengan sebaik-baiknya. Wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, eling akhlak ngeten iki nggih, nyuwun sewu nggih. Berkenan kali Mbah Maimun. Nun sewu. Bangun niku umpama wedal sepuh niku gak tapek akhlak utawa kurang akhlak niku sik pantes krana wong tuwa. Kula sering ketemu bangun
lan ketemu tiang-tiang soleh niku watuk ngadep nang tamu iku lagi padahal tamune wong nom niki lho Gus Bab iki kan pernah Gus pernah luwih seput iki kula umpama Gus Bab niki watuk ngadep kula gak ditutupi iku pantes karena sepuh Gus Bab Mbah Mun niki luwih sepuh niku lek watuk miring ditutupi niki akhlak. Saya pernah ketemu seorang Habib namanya Habib Segaf di Gresik, umurnya 105 tahun. Saya datang ke beliau dalam keadaan berbaring, ya mbak ngomong kali anaknya, harik, ngomong gelak ngelawai. Padahal betul sakit ngadep, betul sakit longgur. Cuma mbak ngomong itu harik. Makankum Habib, makankum di tempatnya antum sudah gitu deh. Abdullah, anaknya namanya Abdullah, harik. Ternyata kepingin digerakno awake Pak Gusti TikTok. Tujuannya apa? Hormat kali tamu, kula tasik nang kaya ngeten iki. Lah, akhlak kaya ngeten iki ingkang saged kita rasakake walaupun sakniki mboten wonten, terus tinggal saged ningali putra-putrane nggih. Niku Kiai Maimun. Tidak pernah beda ingkang kula semerapi iki. Tidak pernah bedakan tamu macam-macam. Kabeh disopoi. Walaupun sedikit. Lah kula niki termasuk nggih sing radi war disenengi niku nggih rada sungkan. Karena kakean wong ngaku disenengi bangun sakniki. Didik wong bangun kok seneng ambek. Oh didik bangun. Non sewu boleh Anda berkata pecinta bangun, boleh Anda berkata mencintai bangun, tapi non sewu akhlaknya bangun sampai di luar ora. Banyak mudah saudara mengatakan cinta bangun suka dengan Anda, tapi non sewu tunjukkan kalau Anda cinta dengan Kiai Maimun, perilakunya Anda tiru. Ojo jenenge kondol nang ngalor ngidul didik bangun karena teng pundi-pundi saniki bangun ini tambah sedo mboten tambah redup, namanya tambah meledak. Dan saya banyak di pengajian saya kalau cerita bangun nyebut bangun langsung nangis ya. Sampai sebegitunya. Akhirnya banyak orang mengambil untung dari nama kebesaran bangun. Tinggal dulu ayah lagi bangun ini ambek uang ngergani sampai ngergani apa orang bangun ini apian ambek uang sampai apian apa orang bangun ini lomo ambek uang sampai lomo apa orang. Betul? Allahumma sholli ala Muhammad. Wal kadhimin al ghaidha, akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ditiru oleh cucunya. Insyaallah semua anak turune bangun nggih niru bangun. Niku harapan dan doa dari kita semua pecinta-pecinta Kiai Maimun. Wal kadhimin al ghaidha, menahan marah. Wal afina 'anil nas, memberi maaf kepada manusia. Dan ini terjadi kepada cucunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijuluki Al-Kadhim. Nama aslinya adalah Musa bin Ja'far Sadiq bin Muhammadul Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain As-Sibiq bin Fatimah Zahra bintar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Musa itu dijuluki Al-Kadhim, orang yang menahan marah, mengikuti jejak dari kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Sayyidina Musa ini anaknya Sayyidina Ja'far Shadiq. Sayyidina Ja'far ini punya anak banyak. Yang terkenal adalah Musa Al-Kadhim dan Ali Al-Uraidi dan Sayyidina Ismail dan banyak yang lain. Yang Ali Uraidi ini menurunkan turunan Nabi yang banyak di Indonesia, termasuk Wali Songo dan para habaib semua. Sebagian menurun kepada kiai-kiai besar-besar dulu. Untuk kepastiannya saya nggak bisa menerangkan, tapi banyak ulama berkata kiai-kiai besar di Indonesia itu nasabnya nyambung kepada
Sayyidina Ali Uraili. Siapa Sayyidina Ali Uraili? Siapa Musa Al-Kazim? Siapa Ja'far Shadiq? Sebetulnya kita sudah hafal semua. Wal imamis sadiqil hafili wal aliyidil ulal yaqini ya Rasulullah ya Rafi ni wa daraji an fatayaji. Ini yang mau saya ceritakan. Wal imamis sadiqil hafili wal alidil ulah ya gini punya saudara namanya Musa Al-Kazim. Wal imamis sadiqil hafili punya ayah siapa? Muhammad Al-Baqir wa ibnihil Baqiri khairi wali. Punya ayah namanya Baqir khairi wali. Nama aslinya adalah Muhammad. Ada satu cerita sedikit tentang Sayyidina Muhammad Al-Baqir ini. Apa itu? Ada sahabat Nabi yang bernama Jabir bin Abdullah bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah berkata kepada Jabir bin Abdullah, ya Jabir, engkau akan bertemu dengan anakku yang namanya sama dengan aku, sampaikan salamku. Allahumma sholli ala Muhammad. Engkau akan bertemu dengan anakku namanya sama dengan aku, sampaikan salamku. Rasulullah SAW. Jabir menunggu anaknya Nabi yang namanya Muhammad. Ditunggu, yang ada Hasan dan Husain. Hasan, Husain, Muhsin, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, anaknya Fatimah. Tidak ada yang namanya Muhammad. Husain punya anak banyak. Tidak ada yang namanya Muhammad. Yang ada adalah yang hidup Ali Zainal Abidin. Sebetulnya itu namanya bukan Ali Zainal Abidin. Zainal Abidin itu pangkatnya, namanya Ali Al-Ausat karena anaknya Sayyidina Husain namanya Ali 3 orang. Ali Akbar, Ali Ausat, Ali Asghar. Ali Akbar meninggal di Karbala. Ini juga hampir masuk 10 Muharram, meninggalnya Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Gempar dunia. Imam Suyuti menerangkan batu diangkat jadi merah bawahnya, langit jadi merah, semua mengeluarkan air mata karena susah dan gundahnya manusia, bahkan seluruh ciptaan Allah dengan meninggal secara menyedihkan dan mengenaskan seorang Sayyidina Husain, cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menangis. Bapak, kita ditinggal Gus Kamil, menangis. Bapak, kita ditinggal Kiai Maimun, menangis. Bahkan ditinggal Gus Robah, kita menangis. Apa itu salah? Tidak. Rasulullah juga menangis, saudara, ketika ditinggal Ibrahim. Rasulullah juga menangis, saudara, ketika ditinggal Hababah Khadijatul Kubra. Rasulullah juga menangis, saudara, ketika diberitahu oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, apakah engkau mau aku beri kabar tentang anakmu? Apakah engkau mau, ya Muhammad, aku beri kabar tentang anakmu? Anakmu Husain. Maka Jibril yang berkata, "Naam ya Jibril, akhbirni." Betul Jibril, aku mau, beri kabar aku. Inna benak, sesungguhnya anakmu kutila. Husain ibnuka kutil. Anakmu bernama Husain itu nanti terbunuh. Kaget Rasulullah. Ya Jibril, mengkatalah. Wahai Jibril, mengkatalah. Siapa yang membunuh anakku Husain? Men Muhammad Zaid. Men Muhammad Zaid, umatmu sendiri. Apa yang terjadi, saudara? Nangis Rasulullah. Rasulullah nangis. Muhammad, jika engkau tahu kapan meninggalnya Husain,
kalau tanah ini jadi merah. Malaikat Jibril memberi satu genggam tanah, diberi kepada Rasulullah. Kalau tanah ini jadi merah ya Muhammad, anakmu Husain telah terbunuh. Nangis Rasulullah. Itu tanah diberikan kepada Ummu Salamah. Ya Ummu Salamah, istrinya, aku titipkan tanah ini. Wadkhil alal garurah, masukkan dalam botol. Sesungguhnya Jibril berkata, kalau tanah ini sudah berubah jadi merah, anakku Husain telah terbunuh. Dengan nangis Rasulullah. Ummu Salamah pun nangis. Jadi normal Bapak, wajar Bapak, kalau kita ditinggal seorang yang kita senangi, kasihi, kita mengeluarkan air mata. Apa yang terjadi? Ketika Rasulullah sudah meninggal, terjadi, kalau perang sebetulnya nggak pas ya, karena Sayyidina Husain kurang lebih 70-80 orang yang mengepung ribuan, dipimpin oleh seorang gubernur yang bernama Ibnu Ziyad. Panglimanya bahkan ada seorang anak sahabat. Saya sekaligus ini pengilingkan di kaulo, jangan terlalu menyombongkan nasab saudara. Berapa banyak anaknya orang biasa jadi hebat, tapi berapa banyak anaknya orang besar nun sewu. Tahukah Anda siapa panglima perang yang mengepung Sayyidina Husain? Anaknya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas yang bernama Umar bersama Ibnu Ziyad. Walaupun tidak ikut berani melemparkan tombak dan panahnya, karena beliau juga tahu bahwa yang dihadapi adalah junjungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas kembali tidak ikut menyerang. Ketika Sayyidina Husain meninggal saudara, terbunuh, tubuhnya habis, menggenaskan, tapi tidak ada kehinaan. Menggenaskan beda dengan hina. Gus Kamil disebut oleh manusia, kalau ada aparat yang dengar dan hadir, Gus Kamil disebut corona, dan itu bukan kehinaan. Seorang mulia tetap mulia saudara. Jangankan dipeti, jangankan dibilang mati corona, mayatnya Anda buang di laut pun dia pasti orang mulia, tetap menjadi orang mulia saudara. Betul? Tidak ada kehinaan saudara. Mati kena wabah adalah mati syahid. In radhiya wa sabar. Kalau dia ridho dan sabar, dan saya yakin Gus Kamil matinya mati yang indah, mati yang husnul khatimah insyaallah. Hadirin hadirat ataqakumullah, ketika meninggal Sayyidina Husain, yang pertama tahu adalah Ummu Salamah. Karena apa? Melihat botolnya tanah sudah jadi merah. Fabakat bukaan syadida, fajabat ahl Madinah. Maka terheran-heranlah orang-orang Madinah dengan teriakan suaranya Ummu Salamah. Ma baluki ya Ummu Salamah, lima tabkin. Wahai Ummu Salamah, apa yang terjadi denganmu? Kenapa engkau menangis? Husain, ya Husain. Sudah. Ini tanah dari Rasulullah. Rasulullah suamiku berkata, ini tanah dari Jibril. Kalau ini tanah jadi merah, maka Husain sudah tiada. Allahumma sholli ala Muhammad. Muharram saudara. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya lanjutkan yang tadi. Ini kita masuk ke Muharram. Jabir bin Abdullah bertemu dengan Ali Zainal Abidin. Nama aslinya siapa tadi? Ali Ausat. Disebut Zainal Abidin karena ahli ibadah setiap malam tidak kurang 1000 rakaat. Itu Ali Al-Ausat. Ali Akbar meninggal di Karbala, Ali Asghar masih bayi dipanah. Orang kalau kejam, sudah kejam melebihi binatang sudah. Bayi pun dibunuh. Tinggal Ali Ausat ada di kemah, terselamatkan oleh siapa? Oleh Zainab al-Kubra. Siapa Zainab ini? Zainab adalah anaknya, adiknya Sayyidina Husain.
Ketika mau dibunuh, ditaruh badannya kepada musuh-musuhnya, tubuhnya Zainab. Dan orang Arab pantangan memukul wanita, sehingga tidak berani memukul wanita. Kalau engkau mau bunuh Ali Ausad, bunuh aku dulu, tidak berani. Sehingga ala qudratillah, Ali Ausad inilah yang meneruskan Islam sampai sekarang melalui wali songonya. Ali Ausad ini punya anak namanya Muhammad Al-Baqir. Baru ketemu sama si Jabir bin Abdullah. Jabir ketemu. Ketika ketemu disampaikan, aku nunggu lama keluarga Nabi yang bernama Muhammad. Ternyata engkau lahir wahai Muhammad. Kakekmu Muhammad Rasulullah kirim salam kepadamu. Dia berkata, jika engkau bertemu dengan anakku yang namanya sama dengan aku, sampaikan salamku. Artinya apa? Nubuat. Nabi tahu kalau umurnya Jabir panjang, lebih dari 100 tahun sudah. Kalau ingat umur panjang, ingat lagi kembali kepada Kiai Maimun Zubair. Semoga semua kita dipanjangkan umur oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Sayyidina Muhammad Al-Baqir punya anak Sayyidina Ja'far Shadiq, punya anak banyak. Yang terkenal adalah Ali Ar-Uraidi, punya saudara namanya Musa, yang akan saya ceritakan yang Musa. Wal kadhiminal ghaidha, ini Musa dijuluki Al-Kadhim karena dia sangat menonjol dalam menahan marah. Suatu kali Sayyidina Musa ini mau wudhu sholat subuh, girbah kendi yang dari kulit itu yang isinya air buat wudhu itu dituangkan oleh santri ini pun, oleh khotimnya dituangkan. Sayyidina Musa siap berwudhu, ternyata kendih niku wau lugur. Apa lugur itu? Jawa ceblok kendine niku ceblok nribani wajahipun Imam Musa. Lho niki alim, habib, hebat, putuku sembarang wis. Ditibani kendi wajah. Kali sinten kelasnya khotim, kira-kira menang di? Hah? Dan zero. Makanya Pak, urusan agama ini bukan pinter-pinteran pidato Pak. Urusan agama ini urusannya amal Pak. Lek wis krungu Al-Qur'an sampean piye Pak? Tidak melihat siapa yang berkata. Ojo karena Habib Mustafa yang ceramah. Siapapun kalau itu Al-Qur'an urusannya sama Allah. Di situ tantangan keimanan kita. Siapapun, jangan beda-bedakan kiai. Mau kiai keras, mau kiai halus, siapapun. Kalau sudah bicara menerangkan Al-Qur'an, Anda ingat dengan zat sang pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala. Seorang hebat yang bernama Musa Al-Kadhim keceblokan kendi. Sing nyeblokno santri ini Hadami. Bahkan dan kita disebutake budai. Sobo-sobo awake ngantuk ketiban kendi. Aku tuh gatem aja. Gini Bang nggih. Lho ngono niku Pak wong anjane pembantu atau budake ulama nggih. Nggih mboten kaget. Ngono pun dalil. Lah Sayyidina Musa menungso Pak. Marah itu manusiawi. Justru orang kalau punya marah ini malah aneh. Sayyidina Musa ya marah. Santri ini berkata apa? Wal kadhiminal ghaidha, dan orang-orang yang menahan marah. Itu kan sindiran Pak. Ojo ngamuk. Ya ngamuk. Wal kadhiminal ghaidha. Iki lebih bahaya kita orang-orang begini. Iki meneh ana kiai ngamuk, santri-santri ngomong Masya Allah. Langsung ngamuk Sayyidina Musa. Apa yang kedua? Wal afina 'anil nas, dan memberi maaf pada manusia. Artinya apa? Berilah maaf padaku. Langsung berkata Sayyidina Musa, aku tidak marah, aku maafkan engkau. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa jawaban Sayyidina Musa? Aku tidak marah, aku maafkan. Dan
diambilkan uang untuk hadiah, dimerdekakan untuk modal. Hebatnya orang-orang dahulu menjalani apa yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat atabakumullah, intinya kita mengenang Gus Kamil, mengenang Kiai Maimun bukan hanya sekedar retorika, bukan hanya sekedar ketemuan saja, tapi kita mengenang Iji. dari akhir Mbak Roza atau Allah umroh. Orang tua itu adalah jimat. Kalau habaib menyebut setiap ada orang tua lewat, azimah, itu jimat. Bahkan sewu macam mana kelasin Mbak Rozak tiang alim gitu. Mbak Rozak itu termasuk sesepuh nih sedoyo keluarga sarang. Jangan kan kelas Mbak Rozak imam, orang tua biasa saja itu harus kita sangat-sangat menghargai. Karena Rasulullah menegur Sayyidina Abu Bakar karena mengajak Abi Quhafah ayahnya. Saya putus sedikit, saya meneruskan melihat Mbak Rozak tadi. Ada Abi Quhafah, ayahnya Abu Bakar, Rasulullah SAW itu menegur karena Abu Bakar menggandeng Abi Quhafah menemui Rasulullah. Sampai dekat ditanya oleh Rasulullah, man huwa? Karena lama tidak ketemu, siapa? Dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar, Abi Quhafah. Nama aslinya adalah Utsman. Kalau Abu Bakar nama aslinya adalah Abdullah. Ada yang menyebut nama aslinya adalah Atiq. Punya saudara namanya Uhaik, punya saudara namanya Mu'tak. Tapi yang lain menyebut namanya Abdullah. Ayahnya Abi Quhafah nama aslinya adalah Utsman. Sudah tua renta, datang pada Rasulullah. Siapa dia? Abu ya, ayahku ya Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Ya Abu Bakar, aku yang berdiri untuknya, aku yang datang kepadanya. Wa huwa akbaru minni sinna, dia lebih tua dari aku. Itu akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya hati-hati sama orang tua. Disebut jimat kenapa? Laula suyuhun rokka wa sabiyyu rodda. Laula suyuhun rokka, jikalau bukan karena orang-orang tua yang ahli sujud, ahli rukuk, wa sabiyyu rodda, bayi-bayi yang menetek, wal bahaim rutta, dan binatang-binatang yang memabiak, maka sudah hancurlah daerah itu. Jadi tolak balak itu Bapak, menjauh binatang yang memamabiak. Yang menolak balak itu apa? Bayi-bayi. Banyak kejadian gempa yang selamat bayi. Betul. Wal wasuyuh rukka, dan orang-orang ahli ibadah, orang-orang tua yang ahli rukuk. Yang dimaksud ahli rukuk ini adalah orang-orang tua yang ahli ibadah, seperti yang saya sebutkan tadi, Kiai Maimun Zubair dari kelompok orang yang dipanjangkan umurnya, sebagaimana Jabir bin Abdullah. Saya lanjutkan. Sayyidina Musa Al-Kazim ini punya anak namanya Ali Ridha. Ali Ridha ini diambil mantu oleh Khalifah Abbasiyah yang bernama Ma'mun bin Harun Ar-Rasyid. Jadi Islam itu di zaman Rasulullah nubuwah,
Setelah Nabi ada Khalifah Ar-Rasyidin. Siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Pergeseran khilafah kepemimpinan dari Abu Bakar ketika dibaiat di Saqifah Bani Sa'idah. Penting kepemimpinan. Sehingga Rasulullah dalam keadaan jenazah belum dikubur itu sudah mengurus kepemimpinan, karena nggak boleh nggak ada pemimpin. Ketika Sayyidina Abu Bakar meninggal digantikan oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar meninggal mewasiatkan 6 orang formatur yang boleh dipilih. Nggak saya sebutkan semua, kelamaan nanti. Termasuk Sayyidina Ali, termasuk Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman yang terpilih jadi khalifah. Terjadi pemberontakan, Sayyidina Utsman meninggal. Sayyidina Utsman meninggal, di sini ada kekosongan 8 hari dunia Islam tanpa pemimpin karena Sayyidina Ali tidak mau memimpin jadi khalifah. 8 hari kosong. Setelah itu baru Sayyidina Ali mau. Jadilah khalifah Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali meninggal dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam ini adalah orang Muslim sendiri. Dia termasuk golongan Khawarij ketika keluar dari kejadian tahkim antara Amr bin As yang mewakili Muawiyah dan Abu Musa al-Ash'ari yang mewakili Sayyidina Ali. Dan Abu Musa al-Ash'ari ini menyambung kepada kita, kepada Imam Abul Hasan al-Ash'ari, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Abdurrahman bin Muljam ini yang membunuh Sayyidina Ali. Makanya jangan kaget, pengkhianat dalam Islam itu justru orang yang Islam itu sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin hadirat azabakumullah, Sayyidina Ali meninggal, yang diangkat jadi khalifah adalah anaknya yang bernama Hasan. Tapi tidak lama diserahkan kepada Muawiyah. Sama Muawiyah diteruskan oleh anaknya yang bernama Yazid. Disitulah kejadian Karbala. Diteruskan oleh anaknya Yazid, yaitu Muawiyah Tsani yang kedua. Disebutkan dalam sejarah cuma 28 hari menjabat khalifah, tidak lama, karena dia dalam keadaan sakit diganti oleh Abdul Malik bin Marwan bin Hakam. Ini banyak orang salah kaprah dalam menerangkan sejarah bahwa dinasti Umayyah itu turunan Muawiyah. Salah saudara, Umayyah betul Umayyah, disebut Umayyah, tapi bukan turunan Muawiyah. Muawiyah hanya nurunkan siapa tadi? Yazid. Muawiyah Tsani sudah selesai, diganti oleh Abdul Malik bin Marwan bin Hakam. Marwan bin Hakam adalah sekretaris Sayyidina Utsman, punya anak namanya Abdul Malik. Ini dinasti Umayyah dari sini malah. Kalau dari Muawiyah cuma tiga, Muawiyah, Yazid, Muawiyah. Apa yang terjadi setelah selesai Umayyah? Diteruskan oleh Abbasiyah yang dimulai dari As-Safwa sampailah di Harun Ar-Rasyid. Dan ini Anda tidak akan bisa melepaskan sejarah ini karena itu adalah sejarah Islam kita. Maksudnya apa? Aneh kalau ada orang anti khilafah. Paham maksudnya? Anda tidak akan mungkin bisa menghapus sejarah. Saya tanyakan kepada orang Sarang, apa bisa Anda menghapus nama seorang Kiai Zubair? Apakah Anda bisa menghapus nama Ahmad bin Su'aib? Itu sejarah, harus diterangkan apa adanya. Tidak akan terhapus itu sejarah, kecuali pengingkar dan pengkhianat.
Tidak bisa, sejarah pasti ada, khilafah itu ada. Yang jadi masalah orang memaksakan diri untuk Indonesia menjadi negara khilafah, itu nyalain aturan yang sesuai dengan kesepakatan para ulama yang sudah menerima dengan Pancasila. Itu yang benar, tapi khilafahnya jangan dihilangkan, paham ya? Khilafahnya nggak bisa dihilangkan, itu sejarah. Saya tunjukkan bukti. Setelah Umayyah, Abbasiyah, sampai Mamalik, sampai Saljuk, Turki, Ottoman, Anda tahu Sultan Demak, betul? Sultan Demak. Siapa sultan pertama? Raden Fatah. Sultan Mehmed, Sultan Hamid, Sultan Turki. Artinya apa? Islam juga ada kerajaan Islam Indonesia. Hamengkubuwono, nama pangkatnya Sayyidin Abdurrahman Panotogomo, Khalifatullah ing bumi, khalifah. Dan khalifah-khalifah yang ada di Indonesia rela melepas kekhalifahannya untuk berdirinya NKRI. Paham? Ulama-ulama, orang-orang hebat, khalifah-khalifah dulu ngalah demi suatu nama NKRI, diberikan kepada Soekarno. Raja Aceh diberikan kepada Soekarno. Semua ngalah orang Islam, ditinggalkan kerajaannya. Untuk apa? Untuk Indonesia. Jadi khilafah nggak bisa dihilangkan, tapi masyarakat biar tahu justru orang-orang hebat khalifah-khalifah yang ada di Indonesia melepaskan kerajaannya hanya untuk kebersatuan umat Islam dan warga seluruhnya, walaupun beda-beda agama, dalam naungan NKRI merah putih. Ini jangan sampai kabur gitu ya. Jadi Pancasila sudah kesepakatan, bahkan raja-raja Islam meninggalkan raja kerajaan Islamnya untuk Indonesia, tapi khilafahnya jangan dibenci karena khilafah itu sejarah Islam yang nggak bisa dihilangkan. Anda buka kitab fikih Nasbul Imamah itu apa? Bahkan Pak Soekarno ketika diangkat jadi presiden pertama kebingungan menyebut Soekarno ini sebagai apa? Sudah sah apa belum? Ki Hasyim Asy'ari bingung. Kiai Baidowi Lasem yang menyampaikan apa Gus? Ad-daruri apa? Ulil amri ad-daruri bisyaukah. Artinya apa? Masih dipertanyakan kesahannya, masih boleh dalil ulama itu. Sekarang kok dibenci-benci, jangan begitu. Paham gitu ya? Jadi Islam harus tetap Islam. Pancasila adalah kesepakatan, harus kita hormati karena ini juga sekaligus 17 Agustus. Sekarang 18 Gus ya. 19 malam 20 Agustus kita peringati, Muharram kita peringati sejarah, dan kita juga memperingati meninggalnya Gus Kamil. Semoga anak keluarganya diberi kekuatan, kesabaran, dan anaknya bisa meneruskan perjuangannya abahnya dan kakeknya. Allahumma amin. Hadirin hadirat atabakumullah, Sayyidina Ali Zainal Abidin, tadi saya terangkan bahwa beliaulah yang hidup meneruskan perjuangan Islam. Maksud saya adalah keturunannya, karena beliau punya anak namanya Muhammad An-Nagib, punya anak Sayyidina Isa Ar-Rumi, punya anak namanya Sayyidina Ahmad Al-Muhajir, punya anak namanya Sayyidina Ubaidillah, punya anak namanya Sayyidina Halwi, punya anak namanya Sayyidina Muhammad, punya anak namanya Sayyidina Ali Khalil Ghassan, punya anak namanya Muhammad Sahibul Mirbat, punya anak namanya Sayyidina Alwi Amal Bagi, punya anak namanya Abdul Malik, punya anak namanya Abdullah Ahmad Khan yang ada di India, yang menurunkan Wali Songo. Yang satunya namanya Ali punya anak Muhammad Bagihul Mugaddam, punya anak namanya Abdurrahman Alwi Al-Huyur, punya anak Ali Syahid Butar, punya anak namanya Abdurrahman Segaf, pertama bangsa Habaib Asegaf, nurun-temurun di Indonesia, dan perjuangan para Wali Songo yang diteruskan oleh para ulama, para kiai. Maka alhamdulillah sampai sekarang
para habaib dan para kiai selalu beriringan dan dicontohkan oleh Kiai Maimun Zubair di depan mata kita sendiri. Bagaimana beliau sangat-sangat sayang dan menghormati keluarga Nabi Muhammad SAW, dan semoga harapan sampai berlanjut kepada keturunan-keturunan Pondok Sarang selalu didatangi oleh para habaib, oleh keluarga Nabi, menyatu dan tidak akan pernah dipisahkan antara para kiai dan para habaib sampai akhir masa. Allahumma amin. Semoga apa yang saya sampaikan ini manfaat buat saya pribadi maupun keluarga maupun yang hadir di sini. Intinya kita cinta dengan Nabi adalah cinta dengan para kiai, cinta dengan Gus Jamil, otomatis kita cinta dengan kakek ayahnya yang bernama Kiai Maimun Zubair, dan kita cinta kepada Rasulullah SAW. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu inayah. Mohon maaf jika kurang pantas maupun salah untuk keluarga, untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah binadramillahirrahim. Tudami kulama bimina mradin syagima. Syadana ya la idru syadana mahyin nufusin la tamsisu musalmadat ya la idru. Ya Allah bijahil musalla wa la liyasirana wa abdulillah khawalih. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammad qaddakat hillati adrikni ya Rasulullah. Adrikni ya Rasulullah, adrikna ya Rasulullah. Allahumma ya muyassir yassir ya mudabbir dabbir ya musahhir sahhir sahhir alaina kul asir bijahi bashirin nadir ya latif qulubi nabi taysir kul asir alaika yassir nasaluka yusra wa latfa wal afiyah fi dini wa dunya wal akhirah. Allahul latif bi ibadihi yarzuqu man yasha'u wa huwal qawiyyul aziz. Ya aziz ya rahim ya aziz ya alim ya aziz ya wahhab ya kafi ya muhri ya fattah ya razak ya hafid ya fattah bi hifzik ya karim akrimna bi karamik ya hayyu ya qayyum aghithna ya ghawtha ya wasi'al maghfirah ya Allah ighfir dhunubana ya Allah wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya qadiyal hajat ingdi hajatana ya Allah. Allahumma tawil umurana ya Allah. Panjangkan umur kami ya Allah, panjangkan umur para ulama, para kiai ya Allah, panjangkan umur Kiai Abdul Fattah ya Allah, panjangkan umur Kiai Abdul Razak ya Allah, panjangkan umur Kiai Ubat Kiai Naji ya Allah, panjangkan umur Gus Ghafur, Gus Yasin, Gus Rauf, Gus Idrar, Gus Wafi ya Allah, panjangkan semua keturunan keluarga Sarang ya Allah. Allahumma ya Allah, selamatkan kami ya Allah, selamatkan hati kami ya Allah. Allahumma salim qulubana wa qalibana. Allahumma selamatkan ya Allah diri kami ya Allah minal bala'i wal waba wal marad wal afat wal ahad ya Allah. Selamatkan ya Allah warga Sarang ya Allah dari bala ya Allah, dari musibah ya Allah, jauhkan dari corona ya Allah. Allahumma sallim alaihim dengan berkah Nabi Muhammad ya Allah, dengan berkah Ahlul Bait Nabi Muhammad ya Allah, dengan berkah sahabat Nabi Muhammad ya Allah, dengan berkah istri Nabi Muhammad ya Allah, dengan berkah penerus Nabi Muhammad ya Allah. Jauhkan dari bencana masalah wabah ya Allah, jauhkan dari kerusakan hati ya Allah, kerusakan agama ya Allah. Allahumma yang sakit sembuhkan ya Allah. Allahumma shfi mardana ya Allah, sembuhkan yang sakit di antara kami ya Allah, hilangkan semua wabah ini ya Allah, selamatkan Indonesia kami ya Allah, khususnya Gus Majid Kamil ya Allah. Apa yang kami baca minat tahlil, minat salawat semuanya ya Allah, kami hadiahkan untuk beliau ya Allah. Luaskan kuburnya, terangi tempatnya, ampuni salah dosanya, tinggikan derajatnya. Allahumma ufirlahu wa rahmu wa afihi wa afuanhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu. Ufir lana wa la. Allahumma wasi' qabra bijahi habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kull asul bijahi sayyidina ar-rasul wa sayyidah Fatimah al-Batul, sayyidina Ali wal Hasan wal Husain wal Ahlul Bait al-Fadul, sayyidina Abu Bakar, sayyidina Umar, sayyidina Utsman wal ashab al-udul wal awliya wa syuhada dawil ugul wa usulihim wa furu'ihim wa dawil huquqi alaihim majma'in. Anna Allah yataghashana yataghashahum birahmah wal maghfirah wa yusakinu
ويدخلنا ويسكنهم الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين وأن الله يولي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحتهم وقدسياتهم بسر الفاتحة.